dari Prodi PAI kelas F. Baik, di sini saya akan wawancara tentang berjudul psikologi agama. Baik, di sini saya akan wawancara tentang psikologi agama. Di sebelah saya ada teman saya yang bernama Trinisi. Saya akan memberikan pertanyaan tentang psikologi agama di lingkungannya. Bagaimana menurut Anda tentang definisi psikologi agama? Jadi menurut saya psikologi agama adalah salah satu cabang ilmu yang meneliti tentang pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku manusia yang bekerja dalam diri seseorang. Karena cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku seseorang tidak dapat dipisahkan dari keyakinan. Apa saja manfaat psikologi agama di lingkungan Anda? Psikologi agama telah banyak dimanfaatkan pada sektor kehidupan manusia, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, psikoterapi, industri, dan lain sebagainya. Seperti misalnya ceramah agama pada perusahaan guna mengingatkan para buruh agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Psikologi agama juga bermanfaat sebagai pembangkit perasaan dan kesadaran beragama serta pembinaan moral dan mental keagamaan manusia. Adapun beberapa manfaat psikologi agama. Yang pertama, menanamkan cara berpikir positif. Yang kedua, menanamkan kecerdasan kreatif. Yang ketiga, menanamkan kecerdasan emosional. Dan yang terakhir, membangun kecerdasan spiritual. Adapun fungsi yang pertama yaitu fungsi edukatif, yang kedua fungsi penyelamat, yang ketiga fungsi perdamaian, yang keempat fungsi sosial kontrol, yang kelima fungsi pemupuk solidaritas, dan yang terakhir fungsi transformatif. Berikan contoh psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hubungan keluarga. Psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi bagaimana seseorang memperlakukan keluarganya, bagaimana ia mengajarkan pendidikan dan kebaikan pada anak-anaknya. Agama berhubungan erat dengan memperlakukan orang lain, bagaimana sikap memperlakukan keluarganya dipengaruhi dari apa yang diajarkan pada agamanya. Yang kedua, karakter seseorang. Seseorang yang terbiasa belajar untuk berbuat baik, seperti sikap tolong-menolong yang berhubungan dengan karakter. Hal itulah yang akan menjadi kebiasaannya hingga dewasa. Yang ketiga, pandangan umum. Suatu yang menjadi titik sudut mengenai apa saja hal yang berada di lingkungannya. Sering kita melihat orang begitu mudah berprasangka buruk pada sekitarnya, dan orang yang begitu mudah untuk berprasangka baik meskipun pernah berbuat buruk padanya. Yang keempat, hubungan masyarakat. Cara bersosialisasi dengan masyarakat. Berbagai keyakinan yang berpengaruh seperti agama yang mengajarkan toleransi dan pemeluknya, memahami dan melaksanakan kesungguhannya. Dan yang kelima, respon terhadap masalah. Seseorang bersifat memberikan respon terhadap masalah yang dihadapi. Kesimpulannya adalah psikologi agama adalah salah satu cabang ilmu yang meneliti tentang pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku manusia yang bekerja dalam diri seseorang, karena cara berpikir, bersikap, berkreasi, dan bertingkah laku seseorang tidak dapat dipisahkan dengan keyakinan. Psikologi telah banyak dimanfaatkan pada sektor kehidupan manusia seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, psikoterapi, industri, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh psikologi agama untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya hubungan keluarga. Bagaimana keluarga itu membuat menjadi erat, itulah yang dinamakan hubungan keluarga. Saling memimpin, mengetahui, dan mengarahkan akan kehidupannya. Yang kedua, karakter seseorang. Bagaimana seseorang harus mengetahui tentang karakter. Yang ketiga, pandangan umum. Suatu yang menjadi tindak sudut mengenai apa saja hal yang berada di lingkungannya. Sering kita melihat orang begitu mudah berprasangka buruk pada sekitarnya, dan orang yang begitu mudah
mudah untuk berprasangka baik yang pernah berbuat buruk padanya. Yang keempat, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini adalah harus saling bersosialisasi kepada masyarakat agar menjadi rukun kepada masyarakat. Respon terhadap masalah, seseorang bersifat memberikan respon terhadap masalah yang dihadapinya. Sekian wawancara dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.